Voice of Indonesia. Saat ini di layar Zoom saya sudah hadir nih Asmawati Rahman. Ini salah seorang warga negara Indonesia yang sekarang tinggal menetap di Turki. Dan kita akan ngobrolin ya gimana pengalaman pertamanya nyoblos di luar negeri setelah mungkin bertahun-tahun ya nyoblos di tanah air nih. Pasti seru banget pengalamannya. Tapi kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang waktu Jakarta, Mbak Asmawati Rahman. Halo, selamat pagi dari Turki. Bagaimana kabarnya Mbak Wati? Alhamdulillah pagi ini tidak terlalu dingin ya, suhu sekitar 10 atau 11 derajat Celcius pagi ini. Dan hari ini sepertinya mendung, gerimis gitu. Dan ini kemarin Mbak Wati sudah melakukan pencoblosan pertama kalinya ya di luar negeri ya. Ini gimana ceritanya kemarin nih Mbak Wati? Ya, jadi kami di sini di Istanbul mencoblos pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 ya. Jadi lebih dulu daripada di Indonesia. Nah, kemarin pemilunya berjalan dengan baik ya, dan tentunya saya sangat berkesan sekali karena ini pertama kalinya bagi saya. Mulai dari persiapannya dari malam saya persiapan baju loh, biar paginya nggak telat berangkat gitu loh. Dan juga karena tempatnya saya belum tahu, jadi kita survei dulu di mana tempatnya. Jadi kemungkinan transportasi seperti apa dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kemudian juga persiapannya paspor, ID Turki, ID Indonesia, kemudian surat nikah dan lain-lain. Seperti itu persiapan sebelum berangkat. Luar biasa prepare ya Mbak Wati ya untuk pencoblosan pertama kali ini ya. Iya betul. Well prepare sekali. Memang dari rumah sendiri ke TPS ya, tempat pencoblosan itu seberapa jauh sih Mbak Wati? Kilometernya saya kurang pasti, tapi yang jelas saya Istanbul itu kan wilayahnya itu dipisahkan oleh Selat Bosporus ya. Artinya kita ini saya di benua Asia, sedangkan tempat pencoblosan itu TPS berada di benua Eropa. Jadi kita memang lumayan jauh. Jadi saya totalnya kemarin naik bis sekitar 1 jam kurang lebih, kemudian lanjut naik subway, kemudian jalan kaki karena kita juga bingung kalau mau naik taksi ya. Jadi jalan kaki sekitar 20 menitan baru sampai di TPS-nya. Luar biasa ya perjalanannya ya, 1 jam naik bus, lalu subway, lalu 20 menit jalan kaki. Itu berarti sekitar 2 jam ya dari rumah menuju tempat ya. Tepat ya, berangkat dari jam berapa Mbak Wati dari rumah kemarin? Kemarin itu karena informasi yang saya dapatkan dari media sosial PPLN Istanbul bahwa kita disarankan sebagai pemilih DPK, kami disarankan untuk berangkat pagi untuk mendaftar terlebih dahulu dan verifikasi data dan seterusnya gitu. Makanya kami saya sudah berangkat jam 8.30 pagi dan tiba di lokasi sekitar 10.30 ya, 10.30 pagi. Tapi ternyata kami tidak perlu mendaftar menurut panitia. Jadi kami jalan-jalan dulu dan kembali ketika beberapa menit sebelum pemilihan nanti di jam 6 sampai jam 7 malam. Oke. Jadi ini info buat para pendengar Voice of Indonesia, Mbak Wati ini DPK ya. Bukan ya, DPT. Betul. Jadi memang harus menunggu di akhir ya untuk punya kesempatan memilih. Dan untuk kemarin itu dimulai pukul berapa sih untuk pemilihan umum di Istanbul sendiri? Kalau pemilihan di Istanbul saya kurang pasti ya, karena saya memang tidak melihat, karena saya fokus di pemilihan saya sendiri. Kalau saya nggak salah jadwalnya itu ada jam 9 mulai untuk DPT sampai jam 9 dibuka, kemudian jam 5 sampai jam 6 itu adalah untuk DPTB dan 6 sampai jam 7 itu bagi DPK. Oke, jadi lumayan ya menunggunya nih Mbak Wati ya. Ini nggak sendirian kan ya? Enggak, karena saya takut juga nyasar, dan ya saya pikir karena saya memang akan berada seharian di luar, saya pikir
Ya, Oke. baik ditemani dan juga supaya tidak nyasar kemana-mana. Oke. Karena ada juga banyak sekali yang nyasar berjam-jam baru tiba di sana. Setelah ada yang setengah hari, padahal dia lebih dekat dari saya, tapi dia muter kemana-mana salah naik transportasi. Memang Gitu. ini lokasi pencoblosannya sendiri di mana? Di KJRI, di mana sampai orang pada Bukan, nyasar? itu di hotel, di ballroom Oke. hotel. Itu bukan di KJRI ya, tapi mungkin karena udah memang nanti tidak seperti di Indonesia yang TPS-nya kemudian kecil-kecil dan sudah terbagi, udah ketahuan berapa jumlahnya. Kalau di sini itu kan besar ya, jadi TPS-nya banyak ya, di ballroom yang sangat besar. Jadi memang bukan di KJRI posisinya. Oke, jadi memang sengaja menyewa hotel ya atau ballroom hotel. Jadi memang mungkin ini juga kendala dari teman-teman yang nggak tahu ya lokasi hotelnya tuh percisnya di mana begitu ya. Makanya pada nyasar-nyasar dulu. Mhm. Dan waktu pertama kali datang pukul 10.30 gimana kemeriahan atau situasi di TPS sendiri? Sudah ramai kah pada waktu datang? Pukul 10 belum ramai, itu sekitar 10-15 orang biasa aja. Ada beberapa panitia, kemudian saya belum bisa masuk ke bilik suara ya, karena itu beda ya. Jadi kita di lobi hotel, kemudian di sini ada panitia, kemudian sebelah sini verifikasi data, kemudian baru di sebelah sana di ballroomnya baru bilik suara. Jadi saya nggak bisa melihat bilik suaranya dari luar. Jadi ada jarak ya antara Ya, betul. pendaftaran sama bilik suara sendiri. Ya. Lalu kemana aja nih Mbak Wati menunggu dari 10.30 sampai pukul 6? Ya, kita jalan-jalan kemana aja, sengaja nggak naik bis gitu, karena kalau naik bis cepet nyampe, nanti kalau sudah tiba di tujuan kita mau ngapain lagi gitu, memang kebingungan sebetulnya gitu loh. Sementara ngontak teman-teman yang datang juga masih jauh gitu, janjian sama teman-teman mereka masih OTW, kemudian juga mereka juga punya rencana menghabiskan waktu dan seterusnya gitu. Jadi akhirnya kita nggak bisa ketemu juga gitu. Ya udah kita masing-masing aja dengan planning ya apapun lah, sampai ngopi di kafe, gitu, makan, ngapain, jalan-jalan, duduk gitu. Sampai kemudian menunggu waktu sekitar jam 5 gitu. Jam 5 baru balik lagi ke TPS ya? Iya, betul. Lalu waktu pencoblosan sendiri jam 6 sampai jam 7 banyak nggak sih ternyata yang kasusnya sama nih sama Mbak Wati ini DPK juga? Nah, jadi ini di luar dugaan ya, karena di pagi hari saya sudah bertanya ke panitia, saya memastikan gitu, memastikan bahwa saya tidak perlu mendaftar, karena saya bilang bahwa tidak perlu mendaftar karena menurut panitia ini nggak banyak kok Mbak, nggak usah khawatir karena kita nggak terlalu banyak ya. Yang DPTB juga sedikit kok gitu, jadi jangan khawatir gitu. Oh jadi datangnya nanti sekitar 10 menit atau 15 menit menjelang aja. Tapi ketika saya datang sekitar pukul 5 lewat itu di sana sudah penuh dan itu saya kaget gitu loh. Saya sudah datang lebih jauh lebih awal gitu loh. Tapi itu hotel sudah penuh panjang sekali. Saya bilang ini dari mana nih awalnya, saya nanya sama mahasiswa itu ini lagi antrian atau tidak gitu. Oh iya Mbak, jadi saya terus cari ke belakang. Terus ke belakang kan saya pikir itu antriannya panjang sekali dan saya langsung berpikir aduh ini 1 jam nggak cukup, padahal itu masih jam 5 lewat, harusnya kan ini kami DPK itu dibuka jam 6 ya, tapi ini kenyataannya jam 5 lewat itu sudah antriannya sudah mengular gitu. Saya langsung aja masuk di situ karena memang itu aja saya udah deg-degan bisa nyampe ke situ nggak sampai waktunya ini gitu. Takutnya juga kertas suaranya habis ya karena banyak. Makanya saya datang pagi-pagi karena saya bilang bahwa saya takut tidak kebagian surat-suara. Itu juga. Mungkin itu kendala informasi ya yang mungkin dialami Mbak Wati nih kemarin ya saat pencoblosan. Lalu akhirnya baru selesai nyoblos tuh jam berapa, Mbak Wati? Saya baru bisa masuk kurang lebih jam 6 kurang seperempat, saya sudah mendekati lobi ya. Jam 7 kurang seperempat saya sudah mendekati lobi dan saya masih deg-degan itu karena pas saya lihat di dalam di meja panitia itu ternyata masih ramai sekali yang belum diproses gitu, yang sedang memverifikasi data, dokumen dan seterusnya. Tadinya saya maksudnya sudah happy ya karena akhirnya saya bisa milih gitu, tapi lihat di dalam udah pasrah gitu, maksudnya kalau saya nggak kebagian surat suara, seandainya nggak kebagian saya sudah berusaha gitu. Jadi pas lihat di dalam, waduh ternyata di dalam itu banyak ya, bukan sampai di sini aja gitu maksudnya. Tapi ternyata alhamdulillah ya masih kebagian nih surat suaranya ya Mbak Wati ya.
masih kebagian. Tuh rasanya gimana tuh? Akhirnya nyoblos juga loh. Udah plong banget ya, sampai saya apa namanya sampai depan meja panitia itu Mm-mm. masih banyak yang harus difikir. Karena kan memang eh, banyak sekali masalah-masalah DPK ini ya. Ada yang mungkin terdaftar di Indonesia, kemudian mereka mau pulang, kayak mahasiswa mau pulang rencananya, tapi mereka tidak jadi pulang. Jadi harus dipastikan mereka ini tidak memilih dua kali, gitu ya. Jadi dipastikan betul apa namanya identitas mereka itu, gitu loh, panitia itu. Mm-mm. Sementara kita itu saya juga tahu, saya juga stres, mungkin panitia juga tertekan karena kan melihat jam yang sudah semakin mendekati. Sementara antrian masih panjang gitu. Mm. Tapi saya sudah nggak mikir itu lagi. Yang penting saya sudah sampai di meja panitia, saya sudah cukup puas gitu. Saya sudah, Heeh. ya, akhirnya saya dapat surat suara itu, dapat surat Mm-mm. nomor antrian dan dapat surat suara. Ya, plong sekali plong. Itu capek kayaknya hilang gitu. Kebayar. Akhirnya bisa nyoblos ya, dapat surat suara dan bisa nyoblos tuh plong banget ya. Tapi mungkin karena kita tinggal di luar negeri ya, tidak dapat Mm. sosialisasi yang seperti di Indonesia, yang Mm. apa. Bahkan ketika saya masuk surat suara itu saya bingung gitu, bingung mau jalan kemana sampai panitia ngarahin, Mbak sebelah sini jalannya, TPS-nya sebelah sana, oh sebelah sana ya Pak. Terus pas lihat surat suara juga bingung lagi nih, ini caranya gimana gitu loh. Sampai yang di sebelah juga ada WNI lain bilang gitu, aduh cara nyoblos tuh gimana ya, saya udah lupa cara nyoblos tuh gimana Mbak. Sampai saya juga sempat mikir, tapi kemudian terlintas apa iklan-iklan apa namanya dulu, promosi-promosi cara mencoblos yang benar. Saya juga mikir takut surat suara saya ini tidak apa Tidak namanya sah. batal gitu, maksudnya rusak atau mungkin saya salah tempat mencoblos gitu. Jadi karena di sini kita tidak ada informasi apa-apa soal cara mencoblos. Kalau di Indonesia kan detail ya, kita lihatlah di TV tiap hari atau di mana-mana cara mencoblos yang benar gitu loh. Ini enggak, saya langsung berpikir sambil ini cara nyoblosnya gimana ya, jangan sampai suara saya ini tidak Tidak sah ya. saya milih tapi kemudian ini juga batal gitu maksudnya gitu. Ini menarik banget ya, jangan sampai udah jauh-jauh udah sampai ke situ tapi nggak kehitung ya karena nggak sah nih surat suaranya nih Mbak Wati. Oh. Jadi Nah, saya setelah itu saya udah sepanjang pengetahuan saya tuh harus di mana nyoblosnya, kemudian harus bagaimana, udah itu mengumpulkan apa namanya memori. ya betul, karena di sini memang tidak ada gitu. Ya, saya baru ngeh kalau di sini tuh tidak ada. Kita cuma dikasih informasi kapan mendaftar, ini link Oke. pendaftaran dan seterusnya. Cara menyoblos itu tidak ada. Maka teman-teman di Indonesia itu bersyukur banget ya, mungkin setiap saat tanpa disadari itu keluar terus informasi cara memilih bagaimana gitu maksudnya. Mm-mm. Gitu. Seperti itu. Lalu tadi apa lagi nih pengalaman atau tantangan yang Mbak hadapi selain tadi ya harus mengantri begitu kan dan agak deg-degan juga dapat atau enggak nih. Kalau kemarin itu gimana? Misalnya ada aksesibilitas TPS sendiri, lalu juga keamanannya. Apa yang bisa dievaluasi nih Mbak? Kalau aksesibilitas sebetulnya lokasi TPS ini sudah strategis ya menurut saya. Cuman kan memang teman-teman DPK khususnya itu kan kalau saya perhatikan itu mereka datang bukan hanya dari Istanbul, tapi ada mungkin dari Edirne, artinya itu kota lain atau kota-kota terdekat di Istanbul. Kita yang di Istanbul aja tinggal itu masih nggak tahu kadang-kadang itu tempatnya di mana ini gitu loh, walaupun sudah survei gitu loh. Apalagi yang datang karena kan nggak sama ya kayak di kita per RT atau per apalah begitu kecil. Ini nggak, mereka datang dari kota-kota lain kayak misalnya Sakarya mungkin atau apa, saya nggak pernah, Edirne. Jadi di luar Istanbul. Istanbul sendiri itu sudah luas banget gitu loh, apalagi yang datang sebelumnya. Jadi ya nyasar-nyasar gitu loh. Bukan karena tempatnya tidak strategis, saya pikir ini hotel-hotel besar ya. Dan sebetulnya juga tidak jauh dari salah satu dari sebuah universitas. Jadi saya pikir itu sudah cukup strategis sih. Teman saya tuh nyasar berangkat jam 8 pagi sampai sana setengah 1, saya nggak tahu dia nyasar kemana. Padahal dia rumahnya lebih dekat daripada saya gitu loh. Kemana Gitu. dia? Padahal dia tinggal nyebrang Selat Bosporus nyampe. Tapi saya nggak tahu dia kemana dulu gitu. Sampai di jam 1 baru tiba di TPS gitu. Jadi memang dia muter-muter. Ini lucu banget ya ini pengalamannya. Lalu di kalau keamanan aman ya, tidak ada masalah. Tertib, antrian juga tertib gitu loh. Jadi mereka juga petugas berusaha untuk ya menertibkan karena antrian memang cukup panjang ya. Untuk gitu. yang
antrian. Itu aja sih yang maju-maju ke depan. Mungkin mereka supaya menertibkan itu ya. Untuk yang DPK sendiri itu semua kebagian kemarin surat suaranya atau ada yang nggak kebagian? Saya kurang tahu ya, karena karena memang ketika saya selesai di jam 7 kurang 2 menit, saya selesai keluar itu, di luar masih panjang antrian orang mahasiswa itu. Mereka, saya nggak tahu apa yang mereka, tapi saya sudah nggak mikir karena saya juga udah mau buru-buru pulang gitu loh. Jadi saya cuma bilang semangat ya teman-teman, nggak tahu itu mereka kebagian atau tidak, karena saya pikir masih ada cukup separuh, mungkin sekitar sampai 50-an sekitar itu masih ada panjangnya antriannya. Jadi saya nggak tahu. Itu kan yang terlihat di luar lobi loh. Karena kan pemilih itu ada di dalam lobi, kemudian mereka ada di meja panitia juga yang numpuk di situ antriannya gitu. Jadi lumayan banyak. Saya nggak tahu gitu kalau soal itu gitu. Oke. Kalau di PPLN lain nih Mbak Wati di luar negeri tuh banyak ya yang menggelar juga bazar gitu di samping TPS ini sembari menunggu bisa icip-icip. Kalau di Istanbul sendiri apakah juga menggelar nih PPLN-nya menggelar bazar? Saya tidak melihat ya di sekitar sampai di sekitar hotel itu lobi dan cukup luas ya, itu saya nggak melihat bazar. Tapi bagi kami WNI yang tinggal di luar negeri itu, kalau ada kesempatan bertemu itu sudah kesempatan yang sangat berharga ya. Jadi di situ ada kayak barteran, Mbak Dora. Barter Jadi kita apa? tetap ya, janjian gitu, barteran gitu loh. Misalnya yang punya sambal gitu, dia bawa sambal. Jadi kita nggak ada bazar, tapi kita tetap ada tuker-tukeran gitu loh. Jadi saya kemarin dipanggil teman juga, ada yang bawain saya sambal sama apa. Ya sedikit, tapi itu sih yang kemarin saya lihat itu banyak yang bertransaksi begitu, tukar-tukaran atau sekedar memberi hadiah gitu. Itu lebih ke jualan juga nggak sih? Buka lapak begitu nggak? Oh tidak ada. Itu sendiri aja ngeluarin di tas, kemudian ditukarkan ke temannya. Entah mereka sudah janjian atau itu sudah dipesan gitu loh. Saya nggak tahu gitu. Jadi tidak ada meja, tidak ada stand begitu, tidak ada. Tapi tetap ya warga negara Indonesia akan melakukan transaksi seperti itu. Begitu. Kirain buka lapak begitu ya di samping lobi begitu. Nggak ada, kemarin nggak ada lapak ya, karena biasanya memang setiap ada keramaian di Istanbul saya pikir selalu ada bazar ya, tapi kali ini tuh saya tidak lihat. Begitu. Oke Mbak Wati, mungkin terakhir nih apa harapan Mbak Wati nih mengenai pemilu 2024, apalagi Mbak Wati sekarang tinggal di luar negeri ya? Yang pertama tentunya harapan saya itu pemilu yang sekarang sedang berlangsung di Indonesia ya, pencoblosan sedang berlangsung, berjalan dengan aman, lancar, jujur dan adil tentunya ya. Kemudian mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Itu harapan saya secara umum. Kemudian sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, saya punya harapan khusus. Mudah-mudahan kedepannya dengan melalui pemilu kali ini mendapatkan pemimpin yang baik. Kemudian kami sebagai warga negara yang tinggal di luar negeri, dan khususnya saya menikah dengan orang asing gitu, mendapatkan kemudahan-kemudahan birokrasi gitu, terutama birokrasi, karena saya lihat bahwa mohon maaf, kita birokrasinya masih berbelit-belit nih gitu. Misalnya saya kenapa memilih tinggal di Turki, karena saya ke Turki itu satu pintu imigrasi aja, saya nggak perlu kemana-mana loh untuk tinggal di luar negeri. Sementara kalau saya mau berencana tinggal di luar negeri dengan suami asing, itu saya harus ke kementerian apa, ke Dukcapil, ke SKCK, ke polisi, ke RT, semuanya harus saya kunjungi. Kenapa nggak satu pintu aja? Itu sih sebetulnya. Jadi di sini cukup web imigrasi, tidak ada lagi yang saya lakukan setelah itu. Tapi ke Indonesia saya mikir panjang karena terlalu banyak birokrasinya. Lebih simple sih. Gitu. Kemudian mungkin yang seperti yang diharapkan warga lain juga, mungkin warga Indonesia seperti saya juga, mereka mengharapkan kewarganegaraan gitu loh, karena kewarganegaraan kami harus memilih satu warga negara nantinya, karena Indonesia tidak ada dui kewarganegaraan. Jadi saya harus milih nih, saya harus tetap di Indonesia dengan segala kesulitannya, atau saya harus menjadi warga negara Turki. Ini adalah pilihan yang sangat sulit, karena Turki menganut dui kewarganegaraan sebetulnya, gitu. Oke Mbak Wati, semoga harapan-harapannya nih sedianya bisa didengar dan juga bisa, karena ini nggak cuma harapan dari Mbak Wati ya, tapi juga warga negara Indonesia lainnya di luar negeri nih ya. Terima kasih Mbak Asmawati Rahman nih sudah berbagi bersama kami.
Semoga sehat selalu dan salam Sama-sama. ya untuk diaspora Indonesia di sana nih. Voice of Indonesia.